Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Inilah yang banyak menyesat-nyesatkan orang Islam. Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Maka saya ungkap di situ banyak sekali perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi tapi dilakukan sahabat Nabi. Mana contohnya? Berzikir 1000 kali sebelum tidur malam. Siapa yang melakukannya? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 1000 kali. Ngitungnya gimana? Alfu uqdah, disimpul tali 1000 simpul. Karena kalau pakai tangan cuma bisa 33. 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Maka pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000. Tunjukkan saya mana hadisnya. Apa pernah Nabi mengajarkan, hai orang beriman, sebelum tidur malam berzikirlah engkau 1000 kali. Kalau pakai kaidah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena dia berani buat zikir 1000 kali sebelum tidur malam. 2. Imam Ahmad bin Ambal salat malam 300 rakaat. Mana pernah dilakukan Nabi? Kalau itu dipakai kaidah, Imam Ahmad masuk neraka. 3. Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah selesai salat subuh menghadap ke langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari sebelum salat sunat Isra. Mana pernah dilakukan Nabi? Hai orang beriman, selesai salat subuh menghadaplah ke langit, baca Al-Fatihah. Menghadap ke langit, di tempat saya nampak awan, di sini menghadap ke langit nampak ibu-ibu. Mana pernah? Oleh sebab itu tidak semua mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Kalau ada dalilnya tidak bertentangan dengan sunnah, maka baik dilaksanakan. Muncul pertanyaan, kalau begitu yang bid'ah dolalah itu mana? Maka baca pembahasan bid'ah ditulis oleh Syekh Abdul Ilah Husain Al-Arfaj. Saya kutip dari buku dia, itulah yang saya nukil ke dalam buku 37, kriteria bid'ah dolalah. Ada 9. Kalau ada salah satunya, maka dia masuk kriteria bid'ah dalalah. Melakukan amal tertentu pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, mengharapkan dengan balasan tertentu, maka itu bid'ah dalalah. Kalau engkau membaca subhanallah 1000 kali pada hari Jumat, maka akan turun 1000 malaikat didampingi 1000 bidadari. Nah, itu tak ada. Tapi selama ini ulama-ulama mengajarkan, dia hanya mengajarkan latihan zikir tahlil 1000 kali. Silakan, ya Rahman, ya Rahim sekian kali. Silakan. Maka ini perbuatan baik, tidak disebut bid'ah. Yang dalalah, mengambil turbah Karbala lalu diletakkan di tempat sujud. Ketika sujud ditempelkan kening, Allahu Akbar. Siapa yang tidak menempelkan ke situ maka tidak sah solatnya, batil, bid'ah dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah. Kata Imam Nawawi, maknanya kebanyakan bid'ah itu dalalah, tapi tidak semua bid'ah itu dalalah. Maka Imam Syafi'i membagi 2. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dalalah. Tapi kalau dia masih sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka dia sebut dengan bid'atun hasanah, atau bid'atu huda, atau bid'ah mahmudah. Tapi kalau dia bertentangan, bid'atu dalal, atau disebut dengan bid'atun mazmumah, atau disebut dengan bid'atun mustaqbahah. Itu yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i, yang hafalan hadisnya tak terhitung di kepala. Imam Syafi'i yang alim, bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang kepalanya isinya hadis. Tiba-tiba ada ustadz yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, tapi dia ngajar tidak pernah berdasarkan kepala. Al ilmu fil laptop. Hilang laptop, hilang ilmu. Ustadz ikut yang mana? Ikut Imam Syafi'i atau ikut ilmu fil laptop? Saya ikut Imam Syafi'i. Bapak Ibu mau ikut laptop ya silakanlah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam soal ibadah. Kalau soal dunia, tradisi dan sebagainya, apakah boleh? Pertama begini,
Teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Dia. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irqun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh, kemudian dikerjakan itu yang bermasalah. Sholat, saya tutup sampai sini karena waktu kita akan masuk adzan asar. Sholat takbir sampai bersedekap. An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya, taib, bahasanya langsung. Contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat tiba-tiba nggak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu, masukkan kanan, angkat tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian, karena sudah masuk ke asar, kita harus berhenti untuk persiapan sholat asar. Jika ada yang benar yang saya sampaikan silakan amalkan, kalau ada yang keliru silakan tinggalkan, ambil pendapat ustaz yang lebih baik ya.